Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kami mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Saya percaya bahwa kita mempunyai kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amen. Untuk itu kita ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah-rumah. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Saudara. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, saya rindu kita berfellowship sejenak. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan mari bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Karena tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Bapa. Setiamu, anugerahmu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami setiap pribadi Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Layakkan setiap kami untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat sudah dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami setiap pribadi. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bawa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Yesus. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini saudara, katakan Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita perkatakan pujian ini dari awal saudara. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi
tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan saja dan singers yang mengangkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di sama-sama hidupku. katakan, Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. tempat ini Dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. katakan sekali lagi, Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. nama-Mu berkuasa Yesus. Biarlah ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Inilah pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Yes. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, Segala kemuliaan dan kejayaan Tuhan, hanya Engkau yang layak Yesus. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami kota kami, kota kami bumi ini dipenuhi nama Tuhan.
pujian syukur bagimu Yesus. Mari saudara, kita angkat pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Hanya karena Tuhan yang berkuasa, Dia yang menopang hidup kita. Kau yang menjaga kami Tuhan, Kau yang melawat kami Tuhan. Kami bawa syukur kami bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Raja, kami sembah Kau Raja, Yesus Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Tidak ada yang sepertimu Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak kami tahu Tuhan, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, yang tidak pernah timbul di hati kami, yang tidak pernah kami lihat maupun kami dengar. Kau menyediakan semuanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan yang selalu menopang kami. Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami bagimu Tuhan. Syukur kami bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Katakan namamu berkuasa. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Katakan tempat ini, Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, segala kemuliaan dan kejayaan. kejayaan namamu berkuasa. Terima kasih Tuhan.
tempat ini dipenuhi nama. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan Di nama Tuhan kemuliaan kejayaan, namamu berkuasa diam dalam hadiratmu. Engkau datang Tuhan, ku tinggikan di atas segala. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami di kota kami katakan bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan segala hormat, kemuliaan dan syukur kami. Setiap pribadi yang siap untuk bersorak-sorai bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup untuk menyediakan yang kita butuhkan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Yes, Kuasanya tidak Allah sanggup melakukan segala perkara. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, katakan sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup Melakukan segala perkara. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh bersorak-sorai karena Engkau Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Kami mau katakan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami gak mau meninggalkan Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau katakan bahwa kami tetap cinta Engkau Tuhan. Yes. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap
setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Terima kasih Tuhan. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Terima kasih Tuhan, terima kasih. yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin kami bisa membalasnya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, kami persembahkan Tuhan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia
untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you, thank you. Thank you. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di minggu terakhir ini Tuhan, tinggal berapa hari lagi kami akan masuk di bulan yang baru. Kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan, kami butuh arahan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau, tanpa firman-Mu yang menuntun kami, yang mengawal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat usaha pekerjaan. Terima kasih buat keluarga kami, orang tua, anak-anak, suami, istri. Terima kasih buat pelayanan yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi siang hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu, lewat perkataan-Mu ya Tuhan. Taruh hati seorang murid untuk kami mau dengar-dengaran Tuhan, untuk kami taat kepada firman-Mu, taat kepada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau belajar, kami mau duduk diam seperti Maria, memilih bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim musik. Silakan duduk, tim musik. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita ada di penghujung bulan ya. Jadi bulan ini Januari, tinggal berapa hari lagi kita akan masuk di bulan yang baru. Saya menyambut saudara yang pertama kali datang ya. Welcome home ya. Coba katakan kiri kanan, welcome home ya. Selamat datang ya, saudara bukan orang asing. Jadi kita semua adalah kawan sekerja di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita masih ada di tema bulanan, yaitu deeper, kedalaman. Tapi kita bersyukur ketika masuk di tahun yang baru, Tuhan kasih tema besar tahunan, yaitu tahun paradigma yang baru. Apa sih paradigma itu? Paradigma itu berbicara tentang paradigm, cara kita berpikir. Katakan cara berpikir ya. Mungkin tahun yang lalu kita pakai kekuatan kita pakai pikiran ya, dunia, kita pakai
ilmu-ilmu yang ada di luar sana, tapi pandemik ini merubah kita. Amin. Contoh ya, dulu sebagai gembala kita pengen punya gedung yang besar. Ya. Paradigma yang lama tuh seperti itu. Pengen semua gembala pada saat pergi ke satu gereja, saat itu kami diundang ke gereja yang sangat besar di Surabaya saat itu. Semua punya kerinduan. Oh Tuhan, aku mau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ketika pandemik ini merubah, tidak ada lagi mimpi untuk punya gedung yang besar. Ya, malah Tuhan kasih saya pengertian bahwa gereja itu kadang-kala kita perlu seperti Indomaret ya. Gak apa-apa ya saya sebut brand. Karena saya ingat banget yang kasih saya pengertian waktu saya lagi ke Sepaku saat itu, ke IKN. Awal bulan itu belum ada yang namanya Indomaret. Ya, tapi kalau saudara nanti ke Sepaku sampai tembusin ke Panajam, itu begitu banyak Indomaret. Saya berpikir siapa yang mau beli ya? Masih hutan gitu. Siapa yang mau beli? Terus saya datang lagi 2 bulan lalu, ya sebulan yang lalu sebelum berangkat. Itu udah tambah banyak saudara, dan mulai rame kota itu. Apalagi kita bersyukur ya, kita ada di ibu kota Nusantara ya. Jadi saudara, tidak ada yang kebetulan waktu Tuhan tempatkan kita di kota ini. Amin. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kata kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah dirancangkan, didesain oleh Tuhan. Ada amin? Ya, jadi semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, termasuk hidup saudara dan saya. Ya. Jadi kita nggak perlu takut. Saya udah ngalamin rasanya mati itu seperti apa. Ya, 5 hari ya, di UGD, di ruang isolasi, udah ngerasain. Jadi saya negosiasi, Tuhan give me one chance, satu kesempatan lagi. Second chance, kesempatan kedua. Akhirnya Tuhan kasih dan I'm alive, aku masih hidup. Jadi saudara, kalau kita ngerti bahwa hidup itu anugerah, itu keren banget. Hidup tuh anugerah. Hari ini saudara beribadah, saudara pakai baju yang terbaik saat ini, itu anugerah. Ada amin? Anak-anakmu bisa sekolah minggu, orang tuamu bisa ke gereja, kamu bisa ke gereja, itu anugerah. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Kita gak bisa bilang ini karena aku, karena kuatku, karena hebatku. Tidak ada. Jangan pernah sekali-sekali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Pokoknya kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Nah kalau kita ngerti itu, kita akan all out sama Tuhan. Kita akan all out, kita akan habis-habisan sama Tuhan. Karena kita gak tahu waktunya kapan. Kita kadang berpikir yang lebih tua yang duluan dipanggil. Belum tentu saudara. Iya. Tapi kita diajarkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Ya. Jadi setiap hari hidup harus dipersembahkan sama Tuhan. Di Roma 12 dikatakan karena itu aku, saudara-saudara, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan waktu saudara seminggu sekali beribadah, itu enggak sejati. Yang sejati ketika setiap hari hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, nanti aplikasinya tuh kelihatan. Waktu saudara tahu hari ini ibadahnya jam 10, pasti datangnya jam 10 kurang. Itu hidup yang dipersembahkan. Saudara dikasih tugas dan tanggung jawab melayani, saudara excited, saudara excellent, itu hidup yang dipersembahkan. Ketika saudara dipercaya di perusahaan, ya, memimpin sebuah perusahaan atau menjadi atasan, itu hidup yang dipersembahkan ketika saudara melakukan dengan excellent. Yang setuju katakan amin. Seperti itu saudara. Jadi ibadah yang sejati itu bukan saudara datang hari Minggu 2 jam duduk manasin bangku gereja. Tapi setiap hari ketika hidup kita berikan. Tuhan apalagi Tuhan? What next Tuhan? Apalagi? Bukan kita.
apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Setiap hari kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan, apa lagi Tuhan? Saudara kalau pernah ngalami kematian, pasti saudara ngerti yang saya maksudkan. Artinya, Tuhan, apa lagi Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan? Bukan apa yang aku bisa lakukan, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Amin. Ini penting. Nah, kita akan masuk di minggu terakhir ini, bahasan yang terakhir. Saya tidak mungkin ini cuman pengulangan dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini minggu kelima ya, Riz ya. Gitu. Tentang kedalaman. 1 bulan ini kita belajar tentang kedalaman. Ini penting. Ya. Di paradigma, di tahun paradigma yang baru, penting sebagai orang Kristen kita dalam. Kalau kita nggak dalam, kita terseret, saudara. Gitu. Kita akan gampang terbawa sama arus. Gampang banget. Di pekerjaan, ketika ketemu dengan cowok yang ganteng, nggak seiman, kita bisa terseret. Kalau kita nggak dalam sama Tuhan. Ada yang senyum ini. Jangan-jangan lagi ada yang PDKT sama yang tidak seiman. Lagi didekati, ada kumbang yang mendekat. Ya, saudara harus tangking ketika tidak seiman. Ada amin anak muda? Ya. Amin ladies. Ya. Jadi kalau nggak seiman langsung ditengking. Jangan bilang Tuhan kira-kira jodoh aku ya. Oh jelas-jelas. Tuhan ketawa kalau kita nanya udah jelas nggak sama, terus kita nanya sama Tuhan, gitu, nggak bisa, ya kan? Jadi penting kita belajar kedalaman ini. Kalau kita nggak dalam, gampang banget kita terseret, saudara, gitu. Di kerjaan kita bisa kompromi, gua naikin lu ya, tapi itu, kamu naik ya, tapi itu, sering kali seperti itu. Jadi kita baru keluar pintu aja udah banyak godaannya. Udah banyak. Makanya penting Tuhan kasih kita tema bulan ini tentang kedalaman. Ya, coba kita baca firman Tuhan yang mendasari Lukas 5 ya. Saudara sering dengar, sering baca ini, kita akan baca lagi karena ini jadi ayat tema kita. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, saudara. Kita baca lagi ya ayat ini. Judul perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian, saya mulai di ayat pertama. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2 silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut
Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, minggu lalu saudara masih catat ya beberapa poin-poin khotbah. Saya harap saudara catat di Android itu ada notes, saudara bisa catat di situ poin-poin, nanti saudara pulang, saudara baca lagi, karena ada kekuatan ketika kita membaca berulang-ulang. Yang setuju katakan amin. Ya, the power of repetition, pengulangan. Ya kalau saudara cuman baca firman seminggu sekali hari Minggu, saya pastikan itu tidak akan mengubah. Tapi harus setiap hari, katakan setiap hari. Itu udah harus, ini makanan saudara, firman ini makanan. Ya. Makan sehari sekali atau seminggu sekali, saudara kebayang enggak badan kita seperti apa? Sehari 3 kali. Nah kalau firman harus setiap hari. Ya setiap saat saudara harus makan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kembali kepada tema tentang kedalaman. Di situ di ayat 4 dikatakan, ya, dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, ada panggilan yang Tuhan serukan kepada saudara dan saya, bertolak ke tempat yang dalam. Tidak semua orang senang di tempat yang dalam, benar ya? Banyak orang senang di tempat yang dangkal. Kenapa? Ya, tempat yang dangkal itu tempat di mana kita suka-suka maunya kita, saudara. Ya, kita bebas melakukan apa saja. Bahkan kadangkala kita bisa salah menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan kehendak bebas. Ya. Karena di tempat yang dangkal itu penuh dengan kebisingan. Begitu ramai tempat yang dangkal. Nah, tahun ini, bulan ini Tuhan mengajak kita, ayo bertolak ke tempat yang dalam. Betul, kita dikasih pilihan. Tapi kalau Tuhan yang ajak, Tuhan yang calling, Tuhan yang panggil, come on. Tuhan, aku mau ke tempat yang dalam. Ada amin? Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada apa di tempat yang dalam? Di tempat yang dalam beberapa minggu lalu kita akan temukan, di situ kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Katakan dewasa. Ya, kita bisa bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena kita mau ke tempat yang dalam. Di tempat yang dalam lah kita bisa mengalami Tuhan. Kalau di dangkal itu suka-sukanya kita. Diajak ke gereja, entar dulu. Diajak pelayan, ntar dulu Tuhan, aku sibuk. Ya, gitu. Padahal udah dikasih talenta. Diajak komsel, tar dulu, tarsok. Bentar besok, enggak ikut komsel. Jadi tempat yang dalam tuh kita akan temukan. Di situ kita akan mature, kita akan dewasa. Kenapa? Di situ pembentukan terjadi, saudara. Makanya saya selalu bilang tidak akan ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Tadi malam saya diundang di sebuah kul, ya. Saya bisa mendengar kesaksian, semua anggotanya bisa bersaksi, saudara. Betapa pentingnya kul, betapa pentingnya komunitas. Tidak akan ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita cuma bisa bertumbuh ketika ada orang-orang di sekitar kita, ada Ezer, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita yang ngingatin kita, yang dorong kita. Come on bro, you can do it, kamu bisa. Gitu. Tapi coba kalau sendiri, kita gak akan bisa bertumbuh, tidak akan ada pertumbuhan. Makanya saya mengajak, ya, ayo saudara yang belum ikut komunitas, hubungin ya ketua-ketua sel, daftarkan diri saudara. Nanti di situ saudara akan mengalami yang namanya pertumbuhan kedewasaan. Ada amin? Ya, ingat keterbukaan awal pemulihan. Kalau saudara ada di komunitas, saudara bisa terbuka. Saudara nggak usah takut. Pertama kali saya ngalami Tuhan di Komsel, saya cerita. Waktu ditanya kamu kapan nikah, baru menikah. Kumpul kebonya lama. Tidak ada rasa malu, saudara. Gitu. Itu kan masa lalu, setuju ya?
Kenapa harus malu? Ya. Waktu ditanya, loh kok Pastor celebrate-nya 17 Desember, emang nikahnya tahun berapa? 2011. Loh dihitung sama mereka. Loh kok baru? Iya, baru nikah tapi kumpul kebonya lebih lama. Tidak ada rasa malu. Karena itu kan dulu. Alkitab udah ajarin kita, dikasih ayat, Mas jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu. Kita fokus yang ke depan. Saudara gak usah malu ketika terbuka. Ketika saudara ceritakan kelemahanmu gak usah takut. Karena keterbukaan awal pemulihan. Coba perhatikan orang-orang yang tertutup. Tidak akan ada perubahan dalam dirinya. Tidak ada yang berubah. Gitu. Saya senang teman-teman mereka terbuka. Mereka bisa cerita, Pastor aku masih make. Wih senang banget aku itu. Justru orang yang kayak gitu yang Tuhan cepet pakai. Yang setuju katakan amin. Justru orang-orang kayak gitu yang cepet berubahnya. Gitu. Kita bersyukur semboyan di tempat ini, church is home. Gereja adalah rumah. Saudara diterima apa adanya. Saudara dikasihi. Kasih, di dalam kasih itu tidak ada penghakiman. Mengerti ya? Itu semboyan kita di tempat ini. Church is home. Saudara tidak perlu malu. Ya, saudara tidak perlu takut. Entar ceritaku jadi konsumsi. Biarin EGP. Waktu saya kesaksian begitu, saya diceritain sama teman-teman yang sama pelayanannya. Levelnya sama. Tapi EGP itu kan masa lalu, ya kan gitu. Kenapa harus takut? Jadi saya mengajak teman-teman, saudara gak perlu takut untuk menceritakan kehidupanmu itu yang lama. Justru itu jadi kesaksian. Di Wahyu dikatakan, ya iblis dikalahkan, ditelanjangi itu karena perkataan kesaksian kita. Kan ada lagunya, oleh darah anak domba, oleh perkataan kita. Jadi saudara gak perlu malu untuk menceritakan hidupmu. Jadi saya mengajak kita semua ya, come on, masuk ke tempat yang dalam lagi. Di situ nanti saudara akan bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Lalu apa lagi yang kita dapatkan ketika kita melangkah ke tempat yang dalam? Ya, ada ketenangan, katakan ketenangan. Ketika kita dalam sama Tuhan, kita keluar dari kebisingan, ya, keramaian, kita ke tempat yang dalam, kita bisa dengar suara Tuhan. Tuhan tuh pengen banget ngobrol sama kita, setuju gak? Tuhan tuh kangen banget, dia pengen ngobrol, dia pengen ceritakan ya isi hatinya. Dia pengen curhat. Cuman kita selalu sibuk, kita selalu senang di tempat yang rame, kita gak mau bertolak ke tempat yang dalam. Padahal di dalam, di tempat yang dalam Tuhan pengen ngobrol. Anakku, ya, kamu tuh udah melenceng. Nah coba saudara makan di tempat yang rame, saudara gak bisa dengar lawan bicara saudara, setuju ya? Minggu lalu saya saksikan, saya makan di tempat yang sangat udah kayak istana, saya gak pernah temukan deh tempat makan kayak gitu ya. Sampai mau masuk aja segan, saya langsung mikirnya harganya, iya kan gitu. Saya takut. Pas begitu masuk rame banget, kita gak bisa ngobrol dengan lawan bicara kita. Tapi coba saudara, ketika saudara melangkah ke tempat yang dalam, seperti ajakan Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam, kamu bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Di situ ada ketenangan, ada keheningan. Baru kita bisa tahu, oh Tuhan lagi pengen mencurahkan isi hatinya, dia pengen ngobrol. Kita yang terlalu sibuk. Gitu. Jadi saya mengajak kita semua, come on, ya, mulai bangun kedalaman hubungan kita sama Tuhan. Saya tahu kita semua sibuk, tapi ingat waktu yang Tuhan berikan itu sama 24 jam. Setuju ya? Sama waktunya. Ada nggak di sini yang 24,25? Ada nggak di sini? Nggak ada. Semua sama, gitu. Saya mengenal satu hamba Tuhan, dia punya 216 perusahaan. Saya tanya, kok bisa ngurusnya kayak gitu?
Tapi dia nangani Komsel di wilayah selatan Tangerang. Kok bisa ngurusin Komsel, Komselnya maju sampai puluhan, perusahaannya tetap maju 216 itu. Kenapa bisa gitu? Rahasianya dia masuk ke tempat yang dalam. Dia bisa dengar arahan Tuhan. Tapi kita kadangkala baru dipercayakan satu, kita udah susah untuk ketemu Tuhan. Susah mau dengerin Tuhan ngomong. Tuhan sorry aku sibuk. Itu. Aku sibuk. Kadangkala kita ini bersyukur ya, kita enggak hidup di perjanjian lama. Coba aja saudara, ya minta Tuhan bawa dong aku, mundurin aku ke perjanjian lama. Ya, terus saudara ngomong, Tuhan aku sibuk. Tahu enggak apa yang terjadi? Itu tiba-tiba saudara langsung jadi debu. Perjanjian lama tuh seperti itu. Saudara enggak holy, enggak kudus, langsung mati saat itu. Kita bersyukur hidup di zaman anugerah. Tapi anugerah yang Tuhan berikan itu enggak murahan saudara. Memang gratis tapi tidak murahan. Seharusnya kalau kita mengerti, kita menghargai setiap apa yang melekat dalam hidup kita, apa yang Tuhan percayakan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara yang kedua, Tuhan ingatin kita, come on. Ya, betapa pentingnya tempat yang dalam. Kenapa? Kita bisa dengar suaranya. Kita bisa dengar nasihatnya, arahannya, tuntunannya. Ketika ada orang ya yang mendekat, Tuhan ngomong, anakku hati-hati. Ya, jangan maju terlalu cepat, jangan mundur terlalu jauh. Dia bisa ngomong, dia bisa ingatin kita. Anakku hati-hati. Ya, dia bisa bicara lewat orang-orang di sekitar kita. Dia bisa bicara lewat firman, lewat broadcast yang kita terima. Tinggal dibutuhkan ketenangan, katakan ketenangan. Makanya penting ketika saudara ya masuk bertolak ke tempat yang dalam, saudara akan bisa silent, solitude, bisa dengar suaranya. Dan yang ketiga, pentingnya kita masuk ke tempat yang dalam. Ya, kita bisa intim sama Tuhan. Katakan intim. Ya, Tuhan mau kita intim dengan Tuhan. Dikatakan kita ini mempelai. Ya. Kita mempelai, pengantin dari Kristus. Artinya apa? Itu bicara keintiman. Dia mau kita intim. Kita bersekutu 1 kali 24 jam. Saudara jangan salah menafsirkan bahwa pastor bilang bersekutu 1 kali 24 jam jangan kerja. Bukan begitu. Jadi waktu saudara kerja, saudara punya kesadaran ya akan Tuhan. Saudara waktu lagi nyetir, saudara punya kesadaran akan Tuhan. Akan keberadaannya, akan kehadirannya dalam hidup kita. Itu namanya intim. Itu namanya bersekutu. Jadi setiap hari mungkin kita lagi nyuci piring, kita lagi bersihin rumah, kita bisa ngobrol, kita bisa bersekutu. Roh kita terus connect sama Tuhan. Bisa enggak saudara? Bisa. Ya. Waktu saya cerita, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Ada yang protes, kok bisa sih? Gitu. Bukankah Tuhan begitu kudus katanya? Kita enggak bisa menggapainya. Kita enggak bisa menyentuhnya. Memang atribut Tuhan, dia maha kudus, dia maha segalanya. Tapi ingat, Alkitab katakan dia itu Bapa. Ada amin? Anytime kita bisa datang. Kita tuh anaknya. Anytime kita bisa bersekutu. Makanya kita bersyukur. Kalau kita mengerti sebab kita enggak butuh pendeta saudara. Kita semua punya akses untuk datang sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara ya ibarat restoran, hari ini makan di A, di B, di C. Berarti itu belum mengerti keberadaan Tuhan. Hari ini pengen makan A, B, padahal kita lupa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Roh Kudus sudah bersemayam, udah diam. Anytime kita bisa ngobrol. Ada yang kita nggak ngerti, kita bersekutu dengan Roh Kudus. Dia kasih tahu. Daripada saudara hari ini loncat ke tempat A, ke B, ke C. Kayak orang yang lagi kelaparan. Itu paradigm yang salah. Di tahun paradigma yang baru,
kita punya akses 100% untuk datang sama Tuhan. Ada amin? Saudara nggak akan bisa bertumbuh kalau hari ini ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, nyari kayaknya hausnya itu haus yang nggak jelas gitu. Tapi ketika saudara, Tuhan, aku mau intim sama Tuhan, percaya deh, saudara nggak akan cari-cari lagi restoran-restoran. Yang ada fokusnya hanya bersekutu sama Tuhan, intim sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ini penting saudara, ini fundamen, ini basic. Jadi betapa pentingnya kita bertolak ke tempat yang dalam. Bahkan sahabat saya Pastor Samuel bilang ya beberapa 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ya dia menyampaikan kualitas orang percaya kekristenan yaitu kelihatan nanti ketika dia masuk ke tempat yang dalam, kualitasnya nanti kelihatan. Ya, dia mengambil contoh cerita di dalam kitab Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, di masa 3 pemerintahan loh waktu itu, ada 3 raja yang berkuasa dan mereka ada di musim-musim yang seperti itu, tapi tidak tergoyahkan iman mereka. Ya. Bahkan mereka bisa berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong, tapi kami tetap menyembah Tuhan. Itu keren banget. Itu orang yang dalam sama Tuhan. Sekalipun dia ganteng, ya. Tapi kalau dia tidak punya iman kepada Kristus, sorry bro, ya. Sorry bang, enggak bisa bang, gitu. Aku cari yang sama, yang frekuensinya sama. Amin. Ya. Ini penting saudara. Kita masuk ke tempat yang dalam. Bulan depan kita masuk di tema yang baru. Dan saya berharap ketika kita meninggalkan bulan ini, come on, kita punya kesadaran bahwa Tuhan mau kita masuk ke tempat yang dalam. Ya. Jangan mau tinggal di tempat yang dangkal. Ya. Kau gak akan temukan ketenangan, kedamaian ketika bilang, Tuhan aku mau di sini aja Tuhan. Aku gak mau ke tempat yang dalam. Justru ketika kamu ada di tempat yang dalam, kita bisa lihat ketika Petrus taat, ya, dengan segala pikirannya, kemampuannya pada saat itu, tapi dia taat. Oke Tuhan, aku mau ke tempat yang dalam. Apa yang terjadi? Mujizat dia temukan. Amin. Berkat Tuhan, ya, turun dalam hidup mereka. Ikan-ikan yang begitu banyak, ikan-ikan. Secara akal logika manusia gak mungkin. Tapi karena dia taat, ya, dia mau melangkah, ya, dia temukan mujizat. Dia temukan berkat Tuhan, ya, harta sorgawi dia temukan. Jadi saudara-saudaraku, come on, ya, tema bulan ini kita hidupi, kita praktekkan, kita lakukan saudara. Saudara akan temukan apa yang Tuhan ngomong, bahwa berkat Tuhan itu akan turun dalam hidupmu. Sehingga lagu tadi bilang, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan kalau saudara taat. Ketika saudara dengar kalau ada panggilan, ayo ke tempat yang dalam, udah ikut aja, gak usah pakai logika. Ntar gimana Tuhan, gitu. Ketika bicara ketaatan, ampuni dia, tapi kita ngerasin hati. Udah taat aja, pokoknya aku mau ampuni dia. Aku mau datangin dia, aku mau deketin dia, aku mau peluk dia. Taat. Ya. Ingat loh saudara, kalau kita orang percaya masih ada masalah hati, itu sama dengan pembunuhan. Alkitab ngomong, barang siapa yang membenci saudaranya itu sama dengan membunuh. Ingat salah satu perintah di dalam hukum Taurat itu apa? Jangan membunuh. Itu sampai berlaku sampai sekarang. Bahkan pengertian membunuh bukan kita ambil parang, kita tusuk orang itu, tidak. Tapi ketika kita membenci, kita tidak mau berdamai, hitungannya itu membunuh. Dan Alkitab bilang orang yang membunuh tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau hari ini Roh Kudus ngomong, beresin cepat.
minta ampun, datangin orang itu. Tapi orangnya di Papua, udah telepon aja, kan gitu. God bless you, I love you. Ya, aku mengasihi kamu. Seperti itu. Ada amin? Kalau saudara ya selama ini mungkin tahun lalu tidak taat dalam hal mengembalikan persepuluhan, minta ampun, beresin, Tuhan aku mau taat Tuhan. Tapi gak cukup Tuhan gitu. Tuhan udah kasih lebih. Tadinya 1 juta, rajin ngasih, kembalikan persepuluhan. Begitu 5 juta mikir, 5 juta 500, mikir. Ya, kemarin kami juga gitu. 100, keluarin 10, ya kan? Gitu. Gue bilang, Mam, kenapa kamu langsung hitung-hitungan kayak gitu sama Tuhan? Kalau 1 juta dapat, kamu kayaknya gampang aja ngasih. Tapi begitu besar, kita udah takut ya kan? Gede banget ya, gitu. Hari ini ada Tuhan ingatin kita, come on, kita taat sama Tuhan. Amin. Kita taat. Alkitab bilang bawalah seluruh persembahan persepuluhan supaya apa? Di rumahku ada makanan. Supaya kerajaan Tuhan bisa dikerjakan. Saya diingetin minggu depan kita udah ada ibadah sore ya di Blue Sky. Gitu. Kita opening dan kita lagi sebentar lagi juga mungkin pertengahan tahun kita udah ada di Grand City ya. Jadi saya berharap saudara nanti ada teman-teman yang di area Blue Sky bisa diajak beribadah karena kita baru buka ibadah sore jam 17. Tapi kita pakai itu gedung itu 1 kali 24 jam. Kita bersyukur dapat kemudahan ya dari Tuhan, itu semua karena Tuhan. Tugas kita cuman ngerjakan apa yang Tuhan mau. Ada amin? Taat doang. Secara manusia, Tuhan aku capek Tuhan gitu. Aku capek mau buka lagi di sana terus nanti buka lagi di arah Grand City gitu. Tapi Tuhan ingatin anakku, taat aja. Taat gitu. Katakan kiri kanan, taat. Ya. Gitu. Taat melakukan firman Tuhan. Kamu akan lihat mujizat Tuhan itu terjadi. Ya, jadi saya ingatin mulai minggu depan kita udah mulai opening gereja kita di Blue Sky, tapi mulai sore dulu ya, jam 17. Saudara, gereja butuh pelayan. Saudara punya talent, aku bisa menyanyi ya, tapi baru di kamar mandi kelasnya, gak apa-apa ya kan, baru sekelas di kamar mandi gak apa-apa. Justru sekarang saatnya bertolak ke tempat yang dalam. Tadinya di kamar mandi, sekarang udah harus berani keluar dari kamar mandi, nyanyi di Blue Sky. Kita beri kemuliaan buat Tuhan ya. Jadi saudara dikasih talent, cuman bisa senyum, gak apa-apa, senyum aja. Justru senyumanmu itu ketika ada orang yang lagi baper, lagi galau, lihat senyumanmu, itu transfer spiritnya, kan gitu ya. Yang penting giginya digosok, kan gitu ya. Amin ya. Jadi Blue Sky, gereja kita yang kedua itu butuh para pelayan. Come on ya. Saudara bisa musik, ayo. Tapi aku masih bisa 8 beat, gak apa-apa gitu ya. Kalau memang harus kita kursus, kita kursus. Kalau harus panggil guru, kita panggil guru untuk pengembangan. Saudara mulai udah bisa piano, come on daftarkan ya. Saya ingat banget Feren itu belajarnya baru berapa bulan yang lalu, tidak pakai guru saudara ya. Hanya lewat YouTube. Tapi bisa. Vicky awalnya begitu. Begitu saya lihat, dia kok pegang gitar terus ya gitu. Berarti kayaknya bisa nih diarahkan jadi pemain bass. Akhirnya bener dia bisa, baru 12 tahun loh saudara gitu. Baru 12 tahun, badannya aja yang besar karena makan B2 kan gitu. Iya. Bayangin coba anak 12 tahun, saya melayani Tuhan udah di atas 30. Jadi gak ada. Kalau saudara punya anak-anak, lihat talentnya udah mulai diarahkan.
Saudara, kalau biasain anak-anakmu melayani di rumah Tuhan, percaya deh ketika dia nanti keluar dari rumah, dia pergi kuliah di tempat yang lain, itu akan terjaga. Ya, saudara jangan takut mengizinkan anak-anakmu untuk kuliah, untuk melayani. Justru itu membentuk dia punya hati hamba. Ingat, dunia sekarang mencari orang-orang yang punya hati hamba. Gitu. Kalau saudara nanti ke kampus-kampus terkenal, yang ditanya itu what cost? Ya, kamu pernah aktif atau terlibat di komunitas apa? Gitu. Itu yang ditanya. Jadi bukan lagi IQ-nya, bukan lagi otaknya, karena otak ya mafia di Sisilia tuh otaknya tinggi-tinggi, tapi karakternya kan gitu. Yang ditanya, kamu pernah aktif terlibat. Company juga sekarang seperti itu. Perusahaan-perusahaan besar, dia lihat CV kita, ternyata kita pernah jadi volunteer di acara vaksin di DOM, itu pasti diterima. Itu pasti diterima. Karena apa? Ini orang punya hati volunteer. Yang ditanya itu sekarang itu yang dicari. Hati hamba itu penting. Kita bersyukur Kristus udah ngajarin kita. Barang siapa mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan. Itu keren banget tuh. Ternyata dunia mengadop ajaran itu, ajaran Kristus. Jadi saudara gak usah takut ketika ada panggilan ke tempat yang dalam. Come on, saudara yang dikasih talent, ayo melayani. Gitu. Berapa bulan ke depan kita akan buka lagi di tempat yang lain. Gitu. Gak apa-apa kita seperti Indomaret saudara. Ya, gitu. Ingat 2 tahun yang tutup apa? Ya, supermarket besar ada yang tutup ya, gak usah disebut nama. Tapi yang kecil makin banyak. Kan bener kan? Nah gereja harusnya kita kembali ke gereja mula-mula zaman dulu tuh gitu. Ketika mereka di Yerusalem dikejar sama tentara Romawi, lari ke Yudea. Dari Yudea masih dikejar. Ya dulu pengikut-pengikut Yesus itu dikejar, harus mati mereka. Gitu. Lari ke Samaria. Di Samaria begitu dia di Yudea, Yudea udah ada komsel, udah ada gereja. Lari ke Samaria. Di Samaria dikejar lagi. Sudah lahir komsel. Lahir sel grup sampai ke ujung bumi. Makanya Kisah 1 ayat 8 itu luar biasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tadinya saya, apakah otomatis Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Ternyata prosesnya seperti itu. Ya, kalau tidak ada penganiayaan, tidak ada penderitaan, kita nggak akan pergi. Kan gitu kan? Kita harus, itu prinsip yang Tuhan ajarin. Jadi bersyukur kalau ada penderitaan, goncangan, nikmati aja. Kalau pasanganmu gak menyenangkan, nikmati aja. Gitu. Satu saat dia akan jadi orang yang paling menyenangkan. Amin. Dia orang yang paling kalian harapkan datang. Kayak contoh, baru sehari pisah sama Majen, kangennya minta ampun. Iya. Pagi-pagi kami video call tadi. Mom, I miss you so much, like crazy. Tahu ya, like crazy. Kayak orang gila saudara. Cepat ya, pulang. Tiket mahal Pak. Ya, karena 3 hari ini banyak orang dari Jakarta, Pulau Jawa ke kota ini saudara. Bayangkan tiket udah 2,8 hari ini. Gitu. Jakarta Balikpapan. Besok pun masih 2 jutaan. Jadi begitu banyak orang mau eksodus ke kota ini. Kita harus siapkan diri kita, men. Jangan sampai nanti kita jadi penonton di kota kita sendiri, di tempat kita sendiri. Makanya saatnya, come on, kita ke tempat yang dalam. Di tempat yang dalam, Tuhan, kita akan diberikan hikmat sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau saudara senang di tempat yang dangkal, ya itu pilihan, it's your choice. Tapi saudara akan jadi penonton. Tapi ketika saudara taat, Tuhan aku mau. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidupku. Tuhan pakai saudara dan saya. Amin. Jadi saya ingatin, come on, yang punya talenta, punya Tuhan, pastor aku mau. Ya, bagian nyalamin orang-orang. Itu keren banget. Ya.
Aku ndak usah di depan, tapi aku di belakang layar, aku mau jadi pendoa. Wah, itu lebih keren lagi. Itu dekat sama sorga, saudara. Pendoa itu hari-hari ngobrol sama Tuhan. Jadi saudara mau ya melayani Tuhan ya. Gereja ini, kerajaan Tuhan di tempat ini, di kota ini butuh pelayan. Ladang sudah menguning, tuayan sedikit. Tidak ada kata sibuk saudara di dalam Tuhan. Tuhan udah kasih kita waktu. Ya, semakin kita dikasih kemampuan, harusnya kita semakin berkarya. Apa yang bisa kita kerjakan buat kerajaan Tuhan. Ada amin? Jadi saya berdoa buat kita semua. Ayo kita melangkah ke tempat yang dalam. Banyak hal yang kau dapatkan. Ada banyak hal ya yang Tuhan berikan dalam hidupmu ketika engkau bertolak ke tempat yang dalam. Kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau mengajak kami, Engkau mendorong kami untuk masuk ke tempat yang dalam. Kami tidak mau jadi orang-orang yang biasa Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kami mengeluarkan semua potensi kami. Dan potensi itu akan keluar ketika kita bertolak ke tempat yang dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat saja katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Thank you Jesus, thank you. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau,
ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sembah Dia. Syakarabarabaya syadarabarabaya syade. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Oramaya takabaya syadarabarabaya syade. Orabarabaya syanganamaya syade. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat kerajaan-Mu. Syanamarabaya syade, orabarabaya syakaraba. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yes God. Syanamarabaya syade, orabarabaya syakanamo. Inamarabaya syade, orabarabaya takabaya syade berabarabaya. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puja, kami tinggikan Engkau. Ramaya takabaya syandaraba. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau. Yes God, yes Jesus. We love You Lord, we love You Jesus, we love You Lord, we love You Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Rabaya takabaya syadarabaraba, orabaya syadarabaraba. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu penuhi kami Tuhan. Lawat kami hari ini Tuhan. Rabaya syada, orabaya. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Engkau datang menghampiri, Engkau datang melawat ya Tuhan. Syakarabarabaya syade, iramaya takabaya syadarabarabaya syade, syanamarabaya rabaya syade. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, sembah Dia. Syanamarabaya syade bekarabo. Yesus, Yesus, Jesus. Sakana marabo, irabarabaya rabaya syande. We want more Jesus, lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami,
dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Rabaya Shanda, Rabaya Shanda. Thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus. Rabaya Shanda, Rabaya. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus. Thank you, thank you. Sebelum kita meninggalkan bulan ini, ada panggilan dari Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Mau ambil keputusan Tuhan, kami mau dalam ya Tuhan. Kami gak mau jadi orang yang biasa, yang ada di tempat yang dangkal. Di tempat yang dangkal penuh dengan kebisingan, engkau tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Rahasia kehidupan, rahasia kekuatan ketika kita ada di tempat yang dalam, kita bisa mendengar suaranya. Thank you Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami, menegur setiap kami untuk kami terus berbalik kepadamu lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Dan yang terpenting kami mau menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sambil memberikan persembahan syukur kita akan mendengarkan pesan dari multimedia.
Hello Church, welcome home. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Januari 2022. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita masih berbicara tentang deeper, di mana Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan, serta kita taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersama saya Naomi Yosefin, berikut Sunday News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan umum, diakonia, perpuluhan, ataupun persembahan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan cara men-scan QR Code yang tertera pada layar dan dapat diberikan melalui aplikasi bayar, GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, dan lain-lain. Ataupun Bapak Ibu Saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening BCA dan BRI atas nama GBI Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Let's Serve. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani baik di bidang usher, greeter, creative ministry, bahkan junior church. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar dan mari kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gembala pengerja bahkan seluruh jemaat mengucapkan happy birthday bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk tertanam dalam komunitas rohani, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami dalam KUL. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar dan Departemen Community akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami dalam KUL. Dan sekarang, KUL sudah bisa dilakukan secara online maupun offline. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat hadir bersama kami dalam ibadah perdana WCC Satelit di Hotel Blue Sky Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2022 dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. See you there and God bless you all. Demikian Sunday News, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Sunday News berikutnya. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Iya. Baik, jika tidak ada, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadirat
diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja Kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, God. Haleluya, haleluya. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Bapa, kita terima anugerah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus yang selalu menghibur, mengurapi kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil, Tuhan buat engkau beruntung, engkau terus naik dan naik jadi kepala dan bukan ekor. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.